يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الطلبة أعزنا الله وإياكم، نسأل الله لي ولكم خير والعافية أينما كنتم إن شاء الله في حماية الله جميعا. في هذه الحصة نلتقي معنا إن شاء الله في مادة الفقه، ومبحثنا اليوم عن الاعتكاف. Jadi pembahasan pada kali ini kita akan bahas tentang i'tikaf di materi fikih. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbah. Jadi i'tikaf ini hukumnya sunnah mustahabbah yang sangat dianjurkan. Walahu syartan, dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu ada dua syarat. Yang pertama adalah an-niyah wal-lubsu fil masjid. Yang pertama adalah niat, yang kedua lubsu fil masjid. Ya, menetap atau tinggal atau menginap di masjid. Wala yakhruju minal i'tikafi al-manzur illa li hajatil insani aw 'udhrin. Jadi ketika beriktikaf hendaknya dia tidak keluar dari iktikafnya, dari tempat iktikafnya itu tidak keluar. Al-manzuri ini pada iktikaf yang dia nazarkan. Jadi ketika seorang berniat atau bernazar untuk beriktikaf, maka dia tidak boleh keluar dari tempat iktikafnya, ya, kecuali disebabkan karena ada suatu keperluan, ya, keperluan yang secara manusiawi atau hal-hal yang bersifat uzur syar'i, misalan min haid, ya, disebabkan karena haid atau marad, atau karena disebabkan karena sakit, maka ketika dia sakit hendak dirujuk ke rumah sakit atau dibawa ke rumah sakit, maka hal ini termasuk uzur, ya. Aw la yumkinul maqamu ma'ahu, atau dia tidak mungkin untuk menginap atau menetap, ya, ketika dia bernazar. Wa yabtulu bil wad'i, dan iktikaf ini batal, ya. Iktikaf ini apa? Menjadi batal apabila dengan ia melakukan hubungan suami istri. Ketika dia misalnya pulang untuk melakukan suatu hal li hajatil insaniyah, atau untuk suatu keperluan hal yang manusiawi, ya, misalnya pulang ke rumah untuk mengambil makanan, kemudian ketika melihat istrinya dan dia melakukan hubungan suami istri, maka menjadi batal. Baik itu di malam hari, maka nazarnya menjadi batal. Kita bacakan footnote-nya. Nomor 1. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ushr al-awakhir. Beliau biasa melakukan i'tikaf pada 10 terakhir di bulan Ramadan sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma i'takafa azwaju min ba'dihi. Kemudian istri-istrinya melakukan iktikaf setelah wafatnya Rasulullah SAW, sepeninggalan Rasulullah SAW. Para istri-istri Rasulullah, mereka beriktikaf, melanjutkan iktikafnya Rasulullah. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari hadis yang panjang bahwasanya Nabi SAW melakukan iktikaf di akhir, ya, di hari 10 terakhir di bulan Syawal. Ini bulan Syawal. I'takafa, artinya i'takafa di sini adalah berdiam diri, ya, atau tinggal atau berdiam diri. Wal i'tikaf masdar, dan i'tikaf ini adalah isim masdar. Wal lusu bimaknahu, dan
Lubsu di sini artinya menginap atau tinggal, ini sama makna dengan i'takafa. Baca footnote yang kedua. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha kata, wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ala ra'sihi wa huwa fil masjid. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika i'tikaf ya, dia memasukkan kepalanya ketika dia di masjid, memasukkan kepalanya ke rumahnya beliau. Fa urajjiluhu, kemudian aku menyisirnya. Jadi ketika Rasulullah SAW berada di masjid sedang beriktikaf, lalu kepalanya itu masukkan, artinya dia masukkan ke rumahnya beliau. Ya, karena rumahnya Rasulullah dan rumahnya Rasulullah dengan masjid ini berdampingan. Wa kana la yadkhul bait, dan dia tidak masuk rumah. Illa li hajatin idza kana mu'takifan. Kecuali jika ada hajah, kecuali ada keperluan yang dia perlukan ketika dia itu dalam keadaan beriktikaf. Ini liqauli ta'ala, footnote nomor 3, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri kalian atau menggauli mereka, wa antum aakifun, dan kamu sedang beriktikaf fil masajid, di dalam masjid. Ini surat Al-Baqarah ayat 187. Ay la tujami'u azwajakum fi hali itikafikum. Artinya janganlah kalian bercampur berhubungan dengan istri-istri kalian ketika kalian sedang beriktikaf. Nah, ini. Oleh karenanya dalam iktikaf tidak diperkenankan untuk keluar kecuali ada suatu kebutuhan manusiawi atau suatu hal yang udzur. Ini. Misalnya ketika dia keluar dari masjid disebabkan karena adanya ingin cari makan atau ingin buang hajat, maka hal ini diperbolehkan untuk keluar. هذا مما شرحنا في هذه القصة إن شاء الله. نلتقي معنا فيما بعد. نسأل الله لي ولكم فهما جيدا كاملا إن شاء الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.